Jejak Hakim Agung Sudrajat Dimyanti dari isu suap di toilet DPR berujung tersangka KPK. Perkara dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung kembali dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini lembaga anti rasuah itu menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyanti sebagai salah satu tersangka. Operasi tangkap tangan kasus dugaan suap itu dilakukan di Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta. Dalam perkara itu, KPK menetapkan 10 tersangka. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, Panitera pengganti Mahkamah Agung Eli Tri Pangestu dan Desi Yustira selaku pegawai negeri sipil pada kepaniteraan Mahkamah Agung yang dibentuk dalam OTT ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Kemudian, Muhajir Habibi selaku PNS pada kepaniteraan MA, lalu Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu seorang PNS di Mahkamah Agung, Al Basri yang ditangkap dalam OTT KPK ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan Sudrajat, PNS di Mahkamah Agung bernama Redi, serta Herianto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID belum ditahan. Firly meminta 4 tersangka yang belum ditahan termasuk Sudrajat agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Dia menyatakan KPK akan memburu hingga menangkap para tersangka jika mangkir. Sudrajat sebelumnya pernah diterpa isu miring ketika menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon Hakim Agung di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat pada 2013 silam. Ketika itu Sudrajat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut laporan pemberitaan pada saat itu, Bahrudin Nasori yang ketika itu merupakan anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa masuk ke toilet di sela-sela seleksi calon Hakim Agung. Pada saat yang bersamaan, Sudrajat juga tengah berada di toilet itu. Menurut laporan, gerak-gerik keduanya terlihat oleh seorang wartawan yang meliput proses uji kelayakan dan kepatutan itu dan juga berada di dalam toilet. Akan tetapi ketika dikonfirmasi, Bahrudin membantah menerima sesuatu dari Sudrajat saat keduanya bertemu di toilet. Bahrudin mengaku hanya ingin menanyakan mengenai sejumlah calon Hakim Agung kepada Sudrajat. Setelah pertemuan dengan Sudrajat, Bahrudin tak tampak di ruang rapat Komisi 3. Bahkan ketika uji kelayakan diskors untuk istirahat sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Bahrudin masih belum kembali ke ruang rapat tersebut. Ketua Komisi 3 DPR yang saat itu dijabat Gede Pasek Suardika pun mempertanyakan pertemuan antara Sudrajat dan Bahrudin yang berlangsung di toilet. Pasek menekankan, data lengkap mengenai calon Hakim Agung telah dimiliki oleh semua anggotanya sehingga pertanyaan-pertanyaan standar seharusnya telah bisa terjawab dalam data tersebut dan seharusnya pendalaman dilakukan dalam forum uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat komisi. Akibat ramainya pemberitaan soal dugaan suap itu, Komisi Yudisial lantas memanggil Sudrajat pada 26 September 2013. Sudrajat membantah dia melakukan kesepakatan tertentu dengan Bahrudin di dalam toilet DPR. Lelaki yang saat itu menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menuturkan kronologi kejadian versinya. Menurutnya, saat itu dia hendak buang air kecil di toilet seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR. Tak lama setelah Sudrajat masuk, ada seorang pria tua yang masuk ke dalam toilet yang sama. Pria itu, kata Sudrajat, menanyakan soal hakim karir sambil mengeluarkan secari kertas putih. Namun Sudrajat membantah mengenal pria itu. Dia mengaku baru tahu pria itu anggota DPR setelah ditanyakan soal isi pertemuan di toilet oleh para wartawan. Sudrajat mengaku bingung dengan maksud dan tujuan Bahrudin bertanya kepadanya, bukan kepada panitia seleksi yang memegang seluruh data. Akibat pemberitaan itu, Sudrajat gagal menjadi Hakim Agung pada 2013. Setahun kemudian, tepatnya pada 18 September 2014, Komisi 3 DPR justru memilih Sudrajat untuk menjadi Hakim Agung Kamar Perdata MA. Selain itu, Komisi 3 DPR juga memilih Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Amran Suadi dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Purwo Susilo untuk mengisi Kamar Agama Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Is Sudaryono untuk Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Ketika disinggung alasan memilih Sudrajat sebagai Hakim Agung, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR saat itu, Al-Muzamil Yusuf mengatakan tudingan penyuapan di toilet tidak terbukti. Selain itu, Sudrajat sudah memberikan klarifikasi di hadapan Komisi Yudisial dan Badan Kehormatan DPR. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!